Baik pemirsa, Bapak Ibu, anak-anak Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa kembali pada Bincang Penanganan COVID-19 yang disiarkan langsung dari Graha BNPB Jalan Pramuka, Jakarta. Saya Kiki Rizky Kasya Fitri dari Tim Komunikasi Publik, Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Sebelum acara dimulai, saya ingin menyampaikan bahwa di Media Center kami menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Kami baru membuka masker saat talk show dimulai, kondisi ruangan juga sudah disanitasi dan mikrofon yang kami gunakan sudah disinfeksi. Kami juga menjaga jarak minimal 1 meter. Baiklah, hari ini kita akan membahas topik yang luar biasa pentingnya dan relevan pada masa pandemi ini, yaitu bagaimana imunisasi lengkap menjadi modal awal untuk melawan COVID-19. Saat ini berbagai negara di dunia termasuk Indonesia berlomba-lomba untuk segera mendapatkan vaksin COVID-19 untuk bisa melindungi masyarakat dari penularan COVID. Tapi sebenarnya bagaimana program imunisasi dasar di Indonesia saat ini? Imunisasi sebagai sebuah intervensi publik, kesehatan publik setelah terbukti menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia setiap tahunnya. Sudah hadir bersama kita 3 orang pembicara istimewa, 2 orang bergabung langsung di Media Center dan 1 bergabung via Zoom. Saya akan menyapa dulu Dr. Ahmad Yuri. Apa kabar? Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ini tokoh yang kita rindukan ya, Pak Yuri ini selama 140 hari menjadi juru bicara penanganan COVID di Media Center ini, jadi senang sekali bisa berjumpa lagi sama Pak Yuri. Alhamdulillah. Sehat terus ya Pak? Sehat. Pak Yuri adalah Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan. Kemudian sudah hadir juga bersama kita Dr. Kenny Pito Sutan. Beliau adalah spesialis imunisasi dari UNICEF Indonesia. Apa kabar Mbak Kenny? Kabar baik, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang terakhir bergabung via Zoom adalah Dr. Hartono Gunadi. Beliau adalah Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesejahteraan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Apa kabar Dr. Hartono? Kabar baik, selamat siang semua Mbak Kiki, Dr. Yuri, Dr. Kenny, serta para pemirsa di seluruh Indonesia. Selamat siang, salam sejahtera. Baik, terima kasih dok. Ini sudah kedua kali ya dokter bergabung di talk show kita. Benar. Iya. Terima kasih buat undangannya Mbak Kiki. Iya, dokter silahkan dibuka maskernya. Kita Saya di akan mulai. RSCM, maaf. Saya di RSCM Mbak, di RSCM nggak boleh kita buka masker. Oke dok, silahkan. Iya, mohon maaf. Baik, ini tidak protokol apa-apa. kesehatan di RSCM, jadi berlaku lokal mungkin. Baik, luar biasa. Terima kasih Terima dok kasih. sudah menjalani protokol kesehatan. Hari ini format diskusi kita agak berbeda. Kita akan live selama 30 menit. 20 menit pertama adalah talk show bersama 3 orang narasumber kita. Kemudian di 10 menit terakhir kita akan membuka waktu untuk para jurnalis untuk bertanya kepada para narasumber kita. Sudah hadir di 3 orang narasumber, tiga orang jurnalis yang akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah Mbak Mitra Tarigan dari Tempo.co, ada Mbak Intan dari Harian Kompas, dan juga ada Mbak Rizky. Ini namanya sama ya, dari Channel News Asia. Nanti mereka akan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait imunisasi. Baik, kita mulai diskusinya. Saya mau ke Mbak Ken ini dari UNICEF. Imunisasi sebagai bekal untuk kekebalan tubuh begitu ya. Kemudian UNICEF bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan mengadakan penilaian cepat ini untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih kondisi imunisasi di saat pandemi ini. Boleh cerita sedikit Mbak Kenny latar belakangnya apa, kemudian metodologi penelitiannya sendiri seperti apa, dan temuan-temuan utamanya apa saja. Silakan. Baik Mbak Kiki, jadi beberapa waktu yang lalu sekitar bulan Juli awal, UNICEF bersama Kementerian Kesehatan kita melakukan survei cepat untuk mengetahui persepsi masyarakat, terutama dari orang tua atau pengasuh yang mempunyai anak di bawah 2 tahun. Jadi survei ini dilakukan secara daring dan ada sekitar 12.000 responden, tapi yang mengisi sampai lengkap hanya sekitar 7.000-an. Kemudian di blast melalui channelnya, networknya Kementerian Kesehatan, dan kemudian kita mengetahui bahwa banyak dari responden yang sebenarnya mereka paham mengenai manfaat imunisasi, dan dari mereka yang paham itu mereka dari hasil temuan ini ya, mereka sebenarnya ada sekitar 60% mereka ingin tetap mengimunisasi anaknya walaupun pada masa pandemi ini. Ini sepertinya melengkapi survei yang sudah pernah dilakukan sebelumnya ya oleh Kementerian Kesehatan tentang bagaimana kondisi layanan dari aspek penyedia layanannya begitu ya. Sempat kita dengar bahwa banyak masyarakat
khawatir begitu Pak datang ke puskesmas atau posyandu karena melihat khawatir tertular COVID, kemudian ada isu juga logistik APD bagi para petugas. Kemudian nih sekarang kita lakukan studi tentang persepsi, ternyata masyarakat sebenarnya mau ya, Dokter Kenny ya, untuk menggunakan layanan imunisasi. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan responnya sendiri terhadap temuan-temuan ini seperti apa Pak? Ini sebuah kolaborasi yang kita harapkan sebenarnya. Kita harus melihat pada dua sisi, satu pada supply side, ini sudah kami lakukan penelitian sebelumnya, tentang bagaimana persepsi fasilitas kesehatan untuk tetap bisa melaksanakan program imunisasi. Kemudian yang kedua, teman-teman dari UNICEF mempotret dari sisi demand side, yaitu pada sisi balita, tentunya keluarganya, orang tuanya dan pengasuhnya terhadap persepsi mereka untuk mendapatkan layanan imunisasi, vaksinasi. Ini sebuah kolaborasi yang bagus yang kemudian memberikan gambaran objektif tentang bagaimana seharusnya kita menjalankan ini. Apapun yang terjadi, anak-anak kita ini kan masa depan bangsa itu di mereka. Oleh karena itu kan kita menginginkan bahwa bangsa ini menjadi semakin baik. Oleh karena itu ini menjadi hak dasar bagi anak-anak kita untuk bisa sehat. Nah, imunisasi, vaksinasi adalah bagian dari pemenuhan hak itu. Inilah yang kemudian kita rasakan di sisi Kementerian Kesehatan, sesuatu yang penting. Terima kasih risetnya yang dilaksanakan oleh teman-teman UNICEF, karena inilah sebenarnya kita bisa menemukan di mana sih sebenarnya supply yang kita berikan, apakah bisa menjawab demand mereka. Ini yang penting. Nah Pak, di survei sebelumnya itu datanya menunjukkan bahwa dari sekitar 5.000 layanan kesehatan, terutama puskesmas posyandu yang di-assess, itu 85%-nya itu mengalami gangguan gitu ya, baik dari keterbatasan APD dan lain sebagainya, sehingga layanannya sempat terhenti begitu. Nah sekarang kondisinya seperti apa Pak? Ini sesuatu yang dinamis tentang COVID ini. Memang di awal-awal kita lebih banyak diwarnai oleh informasi yang belum dipahami. Kita belum berhasil untuk memetakan risiko dari setiap daerah. Kemudian juga adanya berita yang masih simpang siur tentang ini. Di beberapa minggu terakhir, bahkan dalam beberapa bulan terakhir, ini sudah lebih terstruktur. Jadi kita sudah bisa memetakan mana sih daerah yang memiliki risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah, atau daerah yang tidak berisiko. Nah inilah yang kemudian pasti akan merubah bagaimana perilaku dari supply. Ya, betul memang APD di awal-awal kita mengintervensi COVID ini menjadi sebuah kendala besar kan. Kita tahu tentang bagaimana sulitnya APD. Namun saat ini kan sudah tidak lagi. Apalagi di dalam konteks APD kita tidak bisa mengatakan bahwa semua APD itu pasti level 3 kan. Ada level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Baik, jadi sekarang bisa dikatakan kalau dari aspek supply atau penyedia layanan ini Sudah membaik jauh ya. lebih baik, ya. Petugasnya sudah siap. Kemudian Kementerian Kesehatan juga saya dengar sudah mengeluarkan protokol ya Iya, betul. tentang pelaksanaan layanan imunisasi di puskesmas dan posyandu. Dokter Kenny mungkin bisa cerita apa saja yang di-highlight dalam protokol itu Mbak? Yang di-highlight adalah bagaimana memberikan imunisasi secara aman. Jadi kemudian misalnya bagaimana jumlah pasien yang datang itu dibatasi, kemudian jaga jarak, protokol kesehatan ya, harus mencuci tangan, memakai masker. Kemudian juga sebelumnya ada janji temu sehingga petugas kesehatan bisa menghitung berapa yang harus datang, yang akan datang pada saat itu, dan kemudian juga persiapan-persiapan yang harus mereka sediakan, termasuk vaksin dan logistiknya. Jadi dipastikan protokol itu diikuti oleh penyedia layanan kesehatan sehingga sekarang aman ya buat masyarakat untuk datang ke posyandu dan puskesmas untuk imunisasi ya Pak? Ya. Jadi sebuah keniscayaan bahwa kita memang harus berubah, harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kita tidak memperdebatkan apakah imunisasi itu penting atau tidak, semua sudah sepakat, sudah memahami betul bahwa imunisasi itu penting. Hanya sekarang bagaimana mengatur operasionalnya dihadapkan pada kondisi COVID ini. Betul. Tentunya protokol kesehatan Sehingga harus tetap dipenuhi, aman ya. harus tetap Nah, aman. ini sudah ada protokol kesehatan, kemudian masyarakat demand-nya tinggi, tapi ternyata yang datang masih belum semua nih Pak, masih 50%. Nah, ada inovasi apa lagi Pak? Apakah misalnya Kementerian Kesehatan membuat lebih banyak layanan imunisasi keliling gitu, jadi konsepnya lebih jemput bola atau datang dari rumah ke rumah?
Kita tidak bisa mengeneralisasikan seluruhnya ya, karena kalau kita lihat resiko wilayah itu juga nggak sama ya. Untuk daerah-daerah yang resikonya rendah atau mungkin tidak ada resiko ya tentunya akan berjalan seperti sedia kala kan, tetap seperti itu. Tetapi kemudian untuk daerah-daerah yang resikonya sedang atau resikonya tinggi, tentunya pengawasan terhadap pelaksanaan imunisasi harus memberikan rasa aman untuk ibunya, orang tuanya, untuk balitanya. Ini yang harus kita penuhi gitu ya. Jadi bukan kemudian aman menurut saple kita, tetapi harus betul-betul memiliki rasa aman yang bisa dimunculkan dari keluarga itu. Oleh karena itu edukasi menjadi sangat penting untuk ini. Nah, tapi imunisasi kan sebenarnya untuk imunisasi rutin tidak hanya di Puskesmas Posyandu ya. Indonesia sendiri sudah 30 tahun nih Pak menjalankan program imunisasi, sudah luar biasa keberhasilannya, sehingga sudah banyak penyakit yang dulu ada polio, campak yang membunuh sekian banyak anak tuh sekarang sudah hilang gitu. Dan sekarang ada program BIAS ya, bulan imunisasi di sekolah. Nah, dengan sekolah masih tutup seperti ini bagaimana apa rencana atau pemberian imunisasi untuk anak-anak sekolah? Kita harus pegang prinsipnya anak sekolah itu bukan berarti harus di sekolah, tapi kita melihat umur kan. Nah begitu kemudian sekolah masih belum operasional, maka pada kelompok umur itu tetap kita lakukan kegiatan imunisasi, tetapi tidak kemudian harus dipaksakan datang ke sekolah. Pada beberapa daerah yang sudah memungkinkan operasional sekolah itu dijalankan, silakan. Tapi kalau tidak, saya pasti meyakini bahwa demand side ini cukup kuat kan. Artinya bisa dilakukan dengan janji temu, kemudian di tempat fasilitas kesehatannya lebih private dan sebagainya. Saya yakin bahwa orang tua kita, ibu bapak sekalian, itu demand-nya tinggi sekali karena meyakini bahwa masa depan anak-anak itulah harapan mereka. Ini sebelum ke Dr. Hartono dari IDAI yang sudah menunggu di Zoom, pertanyaan tentang apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi dasar nanti bisa bermanfaat juga nih Pak Yuri untuk penerimaan vaksin COVID-19 yang saat ini sedang diupayakan bersama. Ya pasti kita harus melihat vaksin COVID ini jangan disikapi sebagai vaksin program ya. Ini outbreak response immunization ya. Tentunya tujuannya adalah untuk secepatnya memutus rantai penularan. Ini beda dengan program ya. Ini yang menjadi harus sesuatu yang kita pahami. Kemudian di dalam kaitan dengan penentuan target, lokus dan sebagainya tentunya akan sangat dipengaruhi oleh gambaran epidemiologi dari COVID itu sendiri. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Oleh karena itu masyarakat semestinya dari awal sudah mulai kita beri informasi sebanyak-banyaknya tentang pentingnya ini. Ini yang menjadi penting untuk kita. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi saya mau highlight nih yang Pak Yuri sampaikan. Sebenarnya di program imunisasi ada yang memang program rutin, dasar disediakan langsung secara gratis ya untuk semua masyarakat, untuk anak-anak sesuai target umur. Tapi ada juga yang sifatnya kampanye gitu ya, atau outbreak response untuk menangani sebuah epidemi secara cepat. Baik, saya mau ke Dr. Hartono dari IDAI. Halo Dok, bisa dengar saya? Halo, bisa Mbak Kiki, silakan. Baik, saya mau bertanya, ini salah satu temuan menarik dari asesmen yang dilakukan adalah 50% caregiver atau orang tua masih mau membawa anaknya ke layanan imunisasi begitu ya. Nah dari yang 50% itu ternyata 40%-nya itu memilih untuk datang ke layanan swasta atau klinik swasta. Ini naik jumlahnya dari sebelum pandemi yang hanya 10%. Gitu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap ingin, tapi mungkin karena khawatir kondisi di puskesmas, jadi datangnya ke klinik swasta. Pak Dr. Hartono bisa cerita sedikit bagaimana peningkatan demand layanan imunisasi di klinik swasta, dan kemudian dari IDAI sendiri apa saja yang sudah dilakukan untuk terus meningkatkan cakupan imunisasi pada anak. Silakan Dok. Ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Kiki. Pada waktu adanya PSBB, yaitu pada saat intensnya awal COVID itu marak di Indonesia, bulan Maret, April, Mei, itu memang imunisasi di swasta pun turun Mbak Kiki. Jadi kan kita juga petugas yang melayani menjaga diri ya, agar tidak terkena, karena banyak tenaga kesehatan yang terkena COVID juga. Nah, setelah
keadaan ini kita mulai mengerti bagaimana menggunakan APD, bagaimana transmisinya. Mulai bulan Juli itu orang tua mulai datang ke fasilitas kesehatan swasta untuk membawa anaknya untuk imunisasi. Dan terakhir ini bulan Agustus sudah lumayan banyak yang membawa anaknya yang imunisasinya itu terlambat. Ada yang terlambat 3 bulan, ada yang 4 bulan. Tapi sekarang ini sudah mereka sudah membawa. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia? Kita melakukan kampanye lewat media sosial. Kita sudah mengemukakan rekomendasi untuk dokter anak, untuk ikatan anggota IDAI. Ada 4.000 anggota IDAI di seluruh Indonesia, kurang lebih. Yaitu panduan imunisasi pada saat masa pandemi COVID. Jadi kita sudah melakukan panduan itu sejak bulan April kalau nggak salah. Ya, jadi kita sudah siap. Di samping itu kita ada media sosial baik itu Twitter, Instagram, dan juga lewat diskusi yang lebih kecil di antara 34 cabang di IDAI di seluruh Indonesia. Baik. Jadi itu Mbak Kiki. Baik Pak, terima kasih. Kalau dari IDAI, apakah ikut juga dalam pengawasan baik di klinik-klinik swasta ataupun rumah sakit swasta untuk memastikan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tentang pelayanan imunisasi itu dijalankan, Dok? Jadi kalau di tiap pelayanan kesehatan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan itu kan ada yang mengatur. Masing-masing punya SOP-nya sendiri-sendiri, yaitu yang disetujui oleh para komite medis rumah sakit atau klinik setempat. Kalau yang ada komite medisnya itu ada rumah sakit. Kalau klinik mungkin dokter penanggung jawabnya. Jadi itu yang kami dapatkan. Nah, bila ada kekurangan, tentu anggota IDAI yang berpraktek di fasilitas kesehatan tersebut mengkomunikasikannya kepada komite medik. Misalnya masker, tadinya disediakan masker bedah saja. Namun, menurut kajian oleh IDAI, itu masker bedah tidak cukup. Kita harus menggunakan APD, alat pelindung diri, level 2. Jadi rumah sakit menyediakan hal itu, termasuk face shield, termasuk gown. Ya, jadi fasilitas kesehatan setempat itu akan menampung usulan anggota IDAI yang bertugas di fasilitas kesehatan masing-masing tersebut. Baik, Dokter, terima kasih banyak. Jadi Pak Yuri, baik di swasta maupun di layanan pemerintah, ini semuanya menjalankan protokol kesehatan ya. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir lagi. Pak Yuri, kasih pesan dong buat masyarakat, buat orang tua di luar sana tentang pentingnya imunisasi dan agar datang ke posyandu ataupun puskesmas atau rumah sakit untuk imunisasi. Kita memahami bersama ya bahwa anak-anak ini adalah masa depan kita kan. Kita menginginkan mereka sehat, menjadi generasi yang sehat, menjadi sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu kita harus sepakat bahwa ini adalah aset yang harus kita jaga. Oleh karena itu menjadi sehat adalah hak semua anak. Nah, salah satu upaya kita untuk anak-anak itu tetap sehat adalah upaya-upaya prevention, diantaranya adalah imunisasi. Ini sebenarnya sebagian besar masyarakat kita sudah memahami ini. Inilah yang kemudian dari survei yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa keinginan mereka untuk tetap menjalankan imunisasi sangat tinggi. Nah, inilah yang kemudian harus disikapi oleh pemerintah untuk kemudian menyiapkan fasilitasnya, layanannya, suplainya, dan memberi kebebasan mereka untuk memilih. Silahkan memilih fasilitas kesehatan yang manapun yang dirasakan itu aman gitu ya. Yang dirasakan itu nyaman sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk menunda imunisasi. Ini menjadi penting untuk kita. Penting. Baik Mbak Kenny, ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Kenny. Sekarang ini pandemi COVID-19. Kita mendorong terus layanan imunisasi. Pertanyaan yang muncul nih di masyarakat, memang mungkin ya saat kita mengalami pandemi COVID-19, kemudian terjadi juga wabah penyakit yang lain akibat turunnya layanan imunisasi. Jadi misalnya jadi ada wabah difteri bersamaan, ada wabah campak. Bisa dijelasin Dokter Kenny? Ya, itu akan menjadi kekhawatiran kita bersama bila cakupan imunisasinya rendah untuk waktu yang cukup lama. Ada kemungkinan penyakit-penyakit yang harusnya bisa dicegah itu muncul kembali ke permukaan.
Dan karena jenis penyakitnya itu penyakit menular, jadi bisa menular dengan cepat, akan sangat mengkhawatirkan bila nantinya terjadi wabah, dan menangani wabah pada masa pandemi ini akan sangat sulit. Ya, jadi akan menjadi beban ganda baik untuk penyedia layanan, demikian juga untuk orang tuanya. Ya. Jadi pemirsa, selama menunggu vaksin COVID gitu ya, yang dinanti-nanti sebenarnya sudah ada tersedia program imunisasi di Indonesia untuk menjamin anak-anak dan masyarakat luas terhindar dari banyak penyakit berbahaya yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi ya. Oke, kita sekarang masuk ke sesi berikutnya. Sudah hadir 3 orang jurnalis dari 3 media yang berbeda yang ingin bertanya langsung ke Pak Yuri dan Mbak Kenny tentang imunisasi. Mereka ini orang-orang atau jurnalis yang memang banyak fokus pada isu pemenuhan hak anak dan juga kesehatan. Baik, yang pertama adalah Mbak Mitra Tarigan dari Tempo.co. Halo Mbak Mitra, bisa dengar suara saya? Halo. Iya. Halo. Mbak Mitra? Ya. Iya. Silahkan dibacakan pertanyaannya, singkat saja, durasi kita hanya 10 menit. Apa pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa? Silakan. Kepada Pak Yuri, saya ingin bertanya, pada pertengahan Agustus lalu saya sempat bertanya kepada IDAI bahwa sempat ada masalah kesulitan mendapatkan beberapa vaksin di daerah gitu. Dokter spesialis anak menyatakan itu kesulitan, vaksin OPV, vaksin IPV, dan juga vaksin MR. Saya ingin tahu bagaimana solusi Kementerian Kesehatan menangani distribusi vaksin itu, Pak. Baik, terima kasih Mbak Mitra. Pak Yuri, silakan. Iya, terima kasih Mbak Mitra. Jadi betul pada periode-periode itu bukan hanya kesulitan kita di dalam kaitan untuk menjaga stok di daerah, tetapi menjaga distribusi dari pusat ke daerah pun juga menjadi masalah. Karena beberapa jalur transportasi, penerbangan dan sebagainya pada saat itu sedang banyak yang di-cancel. Sekarang ini alhamdulillah semuanya sudah lancar, distribusi kita dari pusat dengan buffer pusat pun sudah didorong ke daerah, tinggal distribusi pada daerah, dan kemudian pengadaan kita yang kebetulan beberapa vaksin ini masih import pun sekarang sudah bisa masuk. Ini kita syukuri bahwa memang situasi COVID ini berpengaruh terhadap semuanya. Kelangkaan kemarin itu hanya pada masalah distribusi, dan ini sudah bisa kita selesaikan. Baik, terima kasih Pak Yuri atas penjelasannya. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Mbak Intan dari Harian Kompas. Halo Mbak Intan. Iya, halo, selamat siang. Iya Mbak Intan, silakan pertanyaannya singkat saja. Iya, pertanyaannya untuk Pak Yuri juga nih Pak. Mungkin tadi melanjutkan penjelasan Pak Yuri soal imunisasi lanjutan untuk anak sekolah Pak. Ini kan sebenarnya tadi kan Bapak sampaikan bisa juga datang langsung ke puskesmas atau mungkin posyandu. Tapi apakah dari pemerintah sendiri sudah ada strategi khusus atau mungkin protokol khusus yang mungkin melalui pendataan sehingga memang benar-benar memastikan anak-anak sekolah ini tetap mendapatkan imunisasi lanjutan. Ini juga termasuk pada pemberian vaksin HPV Pak. Ini kan sudah ada beberapa daerah juga sudah ada program rutin untuk pemberian vaksin HPV ini Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Intan. Jadi tentang bias lagi Pak. Iya, semua target vaksin, semua sasaran vaksin itu pasti tercatat di puskesmas ya. Meskipun itu anak sekolah, ini dicatat juga di puskesmas karena pembina fungsinya kan puskesmas. Bukan berarti kalau sekolahnya libur berarti catatannya hilang, tidak. Nah, kami punya program yang sudah kita tata baik dengan konsultasi dengan ITAGI, tentunya dengan para ahli, kemudian juga IDAI terutama. Maka kita tetap mempertahankan ini. Kalau sekarang operasional sekolah belum bisa dilaksanakan, maka dari daftar itu kita kembali lagi mengingatkan kepada keluarga, silahkan untuk melaksanakan vaksinasi dengan mengakses. Ini bedanya. Kalau sebelumnya dilaksanakan di sekolah, kalau ini adalah kita minta mereka mengakses layanan. Tetapi tidak seluruh daerah memiliki problem yang sama, kan tentunya. Kita lihat pada resiko epidemiologinya dan sebagainya. Kita melihat bahwa imunisasi apapun alasannya tidak boleh dihentikan. Oleh karena itu ini menjadi program kita dan ini menjadi prioritas nasional, bahkan ini sudah menjadi standar pelayanan minimum yang menjadi beban kewajibannya pemerintah daerah juga ini. Jadi ini keseriusan kita di dalam melaksanakan ini. Tetap ya Pak, anak-anak sekolah termasuk tetap. tadi vaksin HPV untuk kanker serviks iya, akan betul. Tetap diberikan. Ini hanya masalah bagaimana melakukan inovasi terhadap pelaksanaannya, penjadwalan
Dengan catatan harus aman COVID ya, ini mutlak ini. Jadi disesuaikan agar tetap aman COVID, Aman COVID. namun layanan tetap Harus tersedia. jalan, harus Baik. jalan. Baik, yang ketiga Mbak Rizky. Halo Mbak Rizky dari Channel News Asia. Mbak Rizky bisa dengar Selamat suara saya? siang, Mbak. Selamat siang, Pak dan Ibu. Silakan Mbak Rizky. Halo Mbak Rizky, silakan ajukan Pertanyaan pertanyaannya. saya untuk Pak Yuri, dan pertanyaannya adalah bila dibandingkan dengan negara. Pertanyaannya untuk Pak Yuri dan pertanyaannya adalah bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, seberapa besar kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya imunisasi, Pak? Iya, Dibandingkan Pak dengan negara tetangga. Ya Silakan. sebenarnya ini dari survei yang dilaksanakan oleh UNICEF sudah tergambar kok ini ya. Begitu besarnya keinginan orang tua untuk tetap melakukan imunisasi pada anaknya sekalipun dalam kondisi COVID. Tadi Prof. Hartono pun juga sudah menjelaskan bahwa banyak sekali yang kemudian akan mengakses di fasilitas layanan-layanan private gitu atau di puskesmas dan sebagainya. Bahkan banyak sekali yang sampai sekarang menanyakan, anak saya akan saya bawa kemana ini, waktunya imunisasi. Artinya sebenarnya perhatian mereka, kebutuhan mereka terhadap imunisasi ini nggak kalah sama negara-negara lain tuh nggak kalah gitu. Kita juga cukup tinggi dari survei tadi juga ada ya 95% itu ya. Malah mereka menginginkan untuk segera mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Ini problem yang harus kemudian kita sikapi dengan memberikan supply sesuai dengan kebutuhan yang mereka minta. Jadi cukup tinggi, kita bersyukur itu. Baik, terima kasih. 3 penanya. Sebelum tutup, saya mau ke Dr. Kenny nih. Ini forum tentang imunisasi. Mungkin masyarakat banyak yang lupa. Saya juga sebagai ibu kadang lupa. Sebenarnya imunisasi itu apa saja jenisnya? Mungkin bisa dikasih tahu jenisnya apa, waktu pemberiannya kapan, dan berapa kali dosisnya sebenarnya. Supaya ibu-ibu yang di sana yang mungkin terlambat ya Pak, bisa ingat ini polio 1, polio 2, atau polio 3 gitu. Silakan Pak Kenny. Baiklah. Jadi ketika baru lahir, bayi bisa langsung diberikan imunisasi hepatitis B untuk bayi baru lahir. Kemudian usia 1 bulan diberikan BCG dan polio tetes. Kemudian usia 2 bulan pentavalen atau hepatitis DPT, hepatitis B dan HIB yang 1 dan polio tetes berikutnya. Yang kedua, kemudian usia 3 bulan juga sama, penta 2 dan polio 3, kemudian usia 4 bulan penta 3 dan polio 4, kemudian usia 9 bulan waktunya mendapatkan campak dan rubella. Dan di beberapa tempat usia 4 bulan ada yang mendapatkan IPV. Ya. Polio IPV adalah polio suntik. Ya. Kemudian harus ada ulangan di usia 18 bulan untuk imunisasi campak rubellanya dan imunisasi ulangan juga untuk penta keempat dan penta keempatnya. Yang usia sekolah Mbak Kenny? Ya, usia sekolah jadi kelas 1 SD itu harus mendapatkan lagi ulangan untuk campak rubella. Kemudian ada vaksin difteri tetanus. Dan HPV ya? HPV untuk kelas 5 dan 6 ya masih di beberapa daerah yang beresiko tinggi. Kemudian juga ada ulangan vaksin tetanus difteri juga untuk anak kelas 2 dan 3. Kelas 2 dan 3. Jadi itu pemirsa banyak, tapi jangan khawatir, datang saja ke puskesmas dan posyandu atau ke rumah sakit dan dibawa terus buku pinknya ya. Buku pink jangan sampai lupa. Jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Di sana ada catatan imunisasi anak-anak kita. Begitu ya. Terima kasih banyak Pak Yuri sudah berkenan hadir. Tetap semangat, sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Mbak Kenny, terima kasih banyak UNICEF yang sudah banyak membantu memastikan layanan imunisasi buat anak-anak tetap terpenuhi, hak-hak dasar anak. Pak Hartono, terima kasih banyak dokter. Tetap semangat, sehat-sehat selalu, jaga protokol kesehatan.
Para jurnalis Mbak Intan, Mbak Mitra, dan Mbak Kiki, terima kasih juga sudah berkenan hadir. Sebagai informasi, semua materi yang disampaikan hari ini termasuk hasil assessment-nya ya, kemudian juga press rilisnya akan tersedia di website covid19.go.id, kemudian akan tersedia juga di website UNICEF, juga tersedia di website Kementerian Kesehatan tentunya. Pemirsa, demikian bincang kita hari ini tentang imunisasi. Pesannya bawa anak Anda ke imunisasi. Ya, ke posyandu, ke puskesmas, ke rumah sakit, jangan khawatir, semua sudah menjalankan protokol kesehatan. Imunisasi bisa melindungi kita semua dari kemungkinan terjadinya wabah yang lain selain COVID-19, melindungi anak-anak kita dari berbagai penyakit berbahaya yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Terima kasih, jangan lupa pesannya selalu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Demikian bincang ini, sampai berjumpa lagi pada bincang penanganan COVID berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya.